Oleh karena itu, kita yang tidak sepakat dengan terorisme, dengan aksinya, dengan cara-caranya, ayo kita ini bersatu untuk menanggulangi dan mencegah. Ini tidak cukup hanya dilakukan oleh Ali Imron yang sudah tobat, nggak cukup toh. Oleh polisi nggak cukup, itu. Oleh orang NU nggak cukup, oleh orang Muhammadiyah nggak cukup. Kita semuanya harus bekerja sama, itu. Ini semuanya elemen harus apa? Harus bekerja sama untuk deradikalisasi bahasa umumnya, atau untuk mencegah, menanggulangi. Makanya saya sendiri itu ada perpanjangan mulut di luar, yaitu adik saya Ali Fauzi, yang akhir-akhir ini mendirikan apa istilahnya yayasan Lingkar Perdamaian. Ini adalah anggotanya adalah ada yang masih di dalam penjara, ada yang sudah keluar, pokoknya kombatan-kombatan, mantan-mantan. Alhamdulillah, insya Allah mereka ini sudah sadar terhadap pemikiran, walaupun pemikiran bukan takfiri, tetapi pemikiran yang waktu itu menghalalkan melakukan pengeboman dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diikuti oleh semua pihak. Kemudian saya pesankan kepada semua pihak, jangan kita itu memberi angin sama teroris dengan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya nggak penting. Contohnya, misalkan ada aksi, terus akhirnya ada seorang yang menganalisa atau berkomentar, ini karena sikap daripada Densus 88 akhirnya teroris seperti itu. Ketika nanti sampean mengatakan seperti itu teroris kipas-kipas karena merasa dibantu, merasa didukung. Nah, ini jangan. Ini jangan. Kita sudah tahu semuanya, tidak semuanya polisi baik, ada yang tidak baik. Tapi jangan terus di generalisir, Mas, apalagi masalah terorisme ini. Kemudian komentar-komentar yang lain, misalkan, ini adalah rekayasa, kipas-kipas teroris. Ini adalah konspirasi, kipas-kipas juga teroris. Nah, oleh karena itu yang terpenting, mari kita sosialisasi kepada masyarakat tentang apa tuh sebetulnya teroris ini. Ini yang jadi apa pekerjaan saya selama 14,5 tahun di penjara itu, sosialisasi kepada masyarakat ini. Karena apa? Saya mengerti. Hingga sampai sekarang ini saya yang paling banyak terlibat teroris di Indonesia. Barang bukti saya yang paling banyak juga. Makanya saya ngerti tentang bagaimana menghadapi mereka, bagaimana pemikiran mereka, dan bagaimana caranya menanggulangi, mencegah mereka. Jadi saya mohon banget, jangan sampai ada masyarakat yang justru komentarnya, yang justru analisanya itu memberi ruang kepada mereka. Jadi bolehlah kita tidak cocok sama BNPB, bolehlah kita tidak cocok sama polisi, boleh. Kalau nggak cocok-cocokan, saya nggak cocok sama polisi karena polisi yang nangkap saya, kan gitu. Tapi kan permasalahannya bukan seperti itu. Permasalahannya itu untuk kepentingan umum. Permasalahan untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia ini. Saya juga punya kepentingan. Saya hingga sekarang itu masih kepingin negara yang berdasarkan Islam 100%. Saya sampai sekarang masih punya akidah seperti itu. Masih bertujuan seperti itu, bercita-cita seperti itu. Tapi jangan dengan cara-cara yang itu menurut Islam juga nggak benar, menurut fikih jihad juga nggak benar. Tapi dengan cara-cara yang sebagaimana Islam dulu disiarkan ke Indonesia dengan cara damai. Itu kan enak. Jadi sekali lagi saya mohon, mari kita ini sadar bahwa teroris ini kalau dilihat daripada kriminal atau pelanggaran hukum, itu sama dengan pelanggaran hukum yang lain. Contohnya ya, kasus narkoba sampai sekarang nggak bisa diselesaikan. Kasus maling, kasus perampok, kasus yang lain-lain, korupsi, semuanya begitu. Kasus teroris juga seperti itu. Karena apa? Di antaranya keyakinan mereka ini menganggap bahwa ada hadis akan terus ada sekelompok kecil yang berperang karena kebenaran. Nah, ini yang dipegangi oleh mereka. Maka harus ada, walaupun bom kecil-kecil harus terus diledakkan, walaupun aksi kecil-kecil harus dilakukan. Kemudian keyakinan mereka juga bahwa al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, jihad itu akan terus, nggak pernah habis sampai hari
kiamat. Oleh karena itu, kita yang peduli untuk menanggulangi dan mencegah ini, ayo kita juga jangan bosan-bosan berhenti untuk menanggulangi dan mencegah dengan cara apapun, tapi dengan cara-cara yang efektif, jangan sampai dengan cara-cara yang justru membuat kebalikannya. Nah itu Pak Karni. Ya.